Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku, pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri dari sudut berelasi. Apa sih yang dimaksud dengan sudut berelasi? Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal tentang sudut-sudut istimewa, yaitu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke. Nah, arti dari sudut berelasi tersebut, apabila nanti Ustadz bertanya, misalkan, berapa nilai dari cos 120? Nah, dari tabel sudut istimewa, 120 derajat itu tidak ada, nak. Nanti akan Ustadz kasih tahu caranya bagaimana mencari nilai cos 120 derajat menggunakan dari sudut-sudut istimewa yang telah kita ketahui. Oke. Sebelum kita menuju ke sudut berelasi, Ustadz akan mengenalkan perbandingan trigonometri selain sin, cos, dan tan. Nah, jadi di perbandingan trigonometri itu tidak hanya sin, cos, dan tangen, tetapi ada 3 kawannya lagi. Di sini misalkan alfa adalah salah satu sudut di segitiga siku-siku, maka berlaku perbandingan trigonometri berikut. Di sini yang pertama, ini dibaca kotangen dari alfa, itu nilainya adalah 1 per tan alfa. Ya. Jadi perbandingan trigonometri yang pertama selain sin, cos, dan tangen yaitu adalah kotangen alfa. Terus selanjutnya ada sekan alfa, ya. Jadi di sini dibaca dengan sekan dari alfa. Nilainya adalah 1 per cos alfa. Dan yang ketiga yaitu adalah kosekan alfa, yang nilainya adalah 1 per sin alfa. Ya. Jadi kalian harus ingat bahwa perbandingan trigonometri tidak hanya sin, cos, dan tangen, tetapi ada kawannya, yaitu kotangen, sekan, dan kosekan. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini, Nak. Nah, di sini diberikan suatu segitiga, yaitu segitiga ABC, di mana sudut siku-sikunya berada di A. Maka nanti ingat ya, sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Sehingga di sini sisi miringnya adalah sisi BC. Oke. Nah, sisi AB di situ diketahui 6 cm dan sisi AC diketahui 8 cm. Dan di sini adalah sudut alfa. Soalnya adalah tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangen alfa. Atau dengan kata lain, tentukan semua perbandingan trigonometri dari sudut alfa. Jadi perbandingan trigonometri, ingat nak, ada 6 ini. Oke. Lanjut kita ke pembahasan. Karena di sini diketahui segitiga siku-siku, pasti berlaku aturan Pythagoras. Ya. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Sehingga BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Di sini diketahui substitusi ya, AC-nya 8 berarti 8 kuadrat dan AB-nya di sini 6 berarti 6 kuadrat. Sehingga BC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. BC kuadrat sama dengan 100. Sehingga kita hilangkan kuadratnya dengan mengakarkan, berarti BC sama dengan akar dari 100, maka nilai dari BC adalah 10. Ya. Jadi BC-nya 10. Kalau di sini kita sudah menemukan panjang semua sisinya, berarti kita bisa langsung mencari
perbandingan trigonometrinya. Oke. Di sini kita sudah menemukan panjang semua sisinya, sehingga tinggal kita cari nilai sin alfa. Ingat, sin alfa, sin itu adalah demi, depan per miring. Sehingga alfanya di sini sisi depannya adalah AC dan kita tahu sisi miringnya adalah BC. Sehingga sin alfa sama dengan AC per BC. Nilai AC-nya tadi 8 dan BC-nya 10. Sehingga sin alfanya adalah 8 per 10. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 4 per 5. Oke nak. Nilai cos alfa, ingat, cos adalah samping per miring atau sami. Di sini sisi sampingnya adalah AB dan sisi miringnya adalah BC. Sehingga nilai dari cos alfa adalah 6 per 10. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Nomor C ya. Itu ada tan alfa. Tan, ingat, itu adalah depan per samping. Sisi depannya adalah AC dan sisi sampingnya adalah AB. Sehingga nilai tan alfa itu adalah 8 per 6. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 4 per 3. Oke. Lalu yang D, di sini kita akan mencari nilai dari sekan alfa. Sekan alfa, ingat, nilai dari sekan alfa itu adalah 1 per cos alfa. Ya. Sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Di sebelumnya, di poin B, kita sudah mendapatkan nilai dari cos alfa itu adalah 3 per 5. Sehingga di sini kita tinggal substitusi 1 per 3 per 5. Karena ini pembagian pecahan, sehingga tinggal kita balik. Sehingga hasilnya adalah 5 per 3. Sehingga nilai dari sekan alfa itu adalah 5 per 3. Terus yang E, di situ ada kosekan alfa. Kosekan alfa nilainya adalah 1 per sin alfa. Nilai sin alfa yang telah kita peroleh yaitu adalah 4 per 5. Tinggal substitusi saja sehingga hasilnya 1 per 4 per 5. Sehingga hasilnya adalah 5 per 4. Oke. Yang terakhir yaitu ada kotangen alfa yang nilainya adalah 1 per tan alfa. Nilai dari tan alfa yang telah kita peroleh yaitu adalah 4 per 3. Sehingga nilai dari kotangen alfanya adalah 3 per 4. Ya nak. Jadi kalau kita lihat di sini nak, nilai dari sin alfa dan kosekan alfa, ya, sin dan kosekan itu berbalik. Ya. Di sini 4 per 5, sedangkan kosekan alfanya adalah 5 per 4. Oke. Terus nilai dari cos alfa dengan sekan alfa itu juga berbalik nak. Di sini cos alfanya 3 per 5, sedangkan sekan alfanya adalah 5 per 3. Dan tan alfa itu juga berbalik dengan kotangen alfa, 4 per 3 dan 3 per 4. Sehingga untuk perbandingan trigonometri yang baru kalian kenal itu sebenarnya adalah kebalikan dari perbandingan trigonometri yang sudah kalian kenal sebelumnya. Kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin alfa, sekan alfa itu adalah kebalikan dari cos alfa, dan kotangen alfa adalah kebalikan dari tan alfa. Begitu kira-kira nak. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan dicatat terlebih dahulu. Nanti akan kita diskusikan bersama. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mempelajari sudut berelasi, marilah kita kenal terlebih dahulu pembagian kuadran dalam koordinat kartesius. Bisa kita lihat di sini ada koordinat kartesius. Yang horizontal ini adalah X dan yang vertikal di sini adalah Y. Ya. Kalau kita lihat di sini membagi lingkaran menjadi 4 bagian. Yang pertama
itu disebut dengan kuadran 1. Kuadran 1 itu adalah sudut antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Ya. Jadi contohnya misalkan 30, 40, 50 itu termasuk pada kuadran 1. Jadi besar sudut antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Oke, untuk kuadran yang kedua yaitu mencakup besar sudut antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Contohnya, misalkan 95 derajat, 120 derajat, 150 derajat, dan lain sebagainya. Oke. Untuk kuadran ketiga, yaitu mencakup besar sudut antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan yang terakhir yaitu adalah kuadran keempat. Di situ mencakup besar sudut antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi pada koordinat kartesius di sini akan dibagi menjadi 4 kuadran. Oke. Selanjutnya, ini tidak kalah penting. Yang pertama adalah tanda perbandingan trigonometri. Jadi kalian harus ingat-ingat ini nak ya. Dalam koordinat kartesius kita telah mengenal ada 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Nah, pembagian kuadran tersebut itu bertujuan untuk melihat tanda dari perbandingan trigonometri. Pada kuadran pertama, nilai sin, cos, dan tan itu semuanya bernilai positif. Semuanya bernilai positif. Sedangkan pada kuadran yang kedua, yang bernilai positif itu hanya perbandingan sin. Yang lainnya bernilai negatif. Oke. Kuadran ketiga, yang bernilai positif adalah tan, yang lainnya negatif, dan yang kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos, dan lainnya negatif. Sehingga untuk menghafalnya, kuadran pertama itu semua bernilai positif, kuadran kedua sin, kuadran ketiga tan, dan kuadran keempat cos. Ya, yang diingat hanya yang positif saja nak. Soalnya yang positif yang sedikit ya. Untuk kuadran pertama semuanya, kuadran kedua sin saja, kuadran ketiga tan saja, dan kuadran keempat yaitu cos saja. Oke nak, bisa kalian catat. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke Ustadz. Oke, sekarang kita akan masuk ke rumus perbandingan trigonometri dari sudut berelasi. Di sini yang akan kita mulai dari kuadran yang kedua. Perbandingan trigonometri untuk sudut di kuadran kedua adalah sebagai berikut. Nilai dari sin 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Ya. Cos 180 derajat dikurangi alfa, karena di sini tadi di kuadran 2 nilai cos adalah negatif, sehingga jadinya negatif cos alfa. Dan tan 180 derajat min alfa, ingat ya, di kuadran 2 tan juga nilainya negatif, sehingga negatif tan alfa. Oke, untuk lebih jelasnya marilah kita lihat contoh berikut ini. Di sini contohnya, tentukan nilai dari sin 120 derajat, cos 135 derajat, dan tan 150 derajat. Kalau kita lihat dari ketiga sudut ini, itu terletak di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat, atau di kuadran kedua. Ya, di kuadran kedua. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, yaitu yang pertama, misalkan sin 120 derajat
itu ada sama dengan sin 180 derajat dikurangi 60 ya. Jadi di sini kita lihat 120 ini bisa kita tulis sebagai 180 dikurangi 60 ya. Sehingga alfanya di sini adalah 60 derajat. Kita ingat di sini adalah kuadran kedua, maka nilai sinnya adalah positif. Sehingga di sini sama dengan sin 60 derajat. Nah, dari sini ini merupakan sudut istimewa dan kita sudah mempunyai tabelnya. Sehingga nilai dari sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi, nilai dari sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Oke. Selanjutnya yang kedua, cos 135 derajat. Ya, di sini di kuadran kedua, maka akan kita cari dengan cos 180 dikurangi dengan 45. Jadi 135 derajat ini bisa kita tulis sebagai 180 derajat dikurangi 45 derajat. Karena di kuadran 2 nilai cos negatif, berarti di sini kasih negatif, sehingga cos 45. Ini alfanya ya nak. Alfanya adalah 45. Nah, cos 45 di sini kita juga sudah punya tabel di sudut istimewa. Nilainya adalah negatif setengah akar 2. Maka nilai dari cos 135 itu sama dengan negatif setengah akar 2. Begitu juga untuk yang ketiga, yaitu tan 150 derajat. Di sini 150 derajat bisa kita tulis sebagai 180 derajat dikurangi 30 derajat. Sehingga di sini alfanya adalah 30 derajat. Dan karena ini ada di kuadran kedua, nilai tannya negatif, sehingga negatif tan 30 derajat. Yang hasilnya adalah negatif sepertiga akar 3. Karena jadi untuk di kuadran kedua kita akan mencari alfa, sehingga 180 dikurangi alfa itu adalah sudut yang diketahui ini. Ya. Oke, selanjutnya rumus perbandingan trigonometri dari sudut berelasi pada kuadran ketiga. Ingat, kuadran ketiga itu mencakup sudut antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Oke. Di sini rumus pada kuadran ketiga itu adalah 180 ditambah alfa. Ya. Kalau di kuadran kedua tadi 180 dikurangi alfa, di kuadran ketiga adalah 180 ditambah alfa. Oke. Dan ingat pada pembagian tanda perbandingan trigonometri yang sebelumnya, pada kuadran ketiga yang positif adalah nilai tan. Ya, yang positif adalah nilai tan. Nilai sin dan cos itu adalah negatif. Nah, di sini sin 180 derajat ditambah alfa itu pasti sama dengan negatif sin alfa. Dan yang kedua, cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Dan tangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini tentukan nilai dari sin 210 derajat, cos 240 derajat, tan 225 derajat. Kalau kita lihat, di sini sudutnya lebih dari 180 dan kurang dari 270. Berarti di sini adalah sudut pada kuadran ketiga. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, jadi untuk mencari nilai sin ini, sin 210, cos 240 dan tan 225, kita akan menggunakan sudut istimewa. Caranya, yang A,
sin 210. Nah, di sini 210 bisa kita tulis sebagai 180 ditambah 30 derajat. Ya. Karena di kuadran ketiga nilai sinnya negatif, sehingga tinggal negatif sin 30 derajat. Ini sebagai alfanya. Maka nilai dari sin 210 derajat itu sama dengan negatif setengah. Untuk yang kedua juga dengan cara yang sama. Cos 240 derajat itu pasti sama dengan cos 240-nya bisa kita ubah jadi 180 ditambah 60 derajat. Sehingga alfanya nanti adalah 60 derajat. Ya. Dan karena di kuadran 3 cos bernilai negatif, berarti di sini nanti ditulis negatif cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat kita sudah bisa lihat di tabel, nilainya adalah setengah karena di sini negatif. Berarti nilai dari cos 240 derajat itu adalah negatif setengah. Dan yang terakhir, nilai tan 225 derajat itu sama dengan tan 180 derajat ditambah 45 derajat. Ini 180 kalau kita tambah 45 itu hasilnya adalah 225. Sehingga tan 225 itu sama dengan tan 45 derajat yang hasilnya adalah 1. Oke, untuk rumus perbandingan trigonometri selanjutnya yaitu pada kuadran keempat. Kita ingat pada kuadran keempat yang bernilai positif itu adalah nilai cos. Yang lainnya adalah negatif. Dan pola pada kuadran keempat yaitu adalah 360 dikurangi alfa. Ya. Di sini sin 360 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Cos 360 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Tan 360 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Untuk lebih mudahnya bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Nah, contoh, tentukan nilai dari sin 315 derajat, cos 330 derajat, tan 300 derajat. Oke. Kalau bisa kita lihat di sini sudutnya berada di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Artinya, sudut-sudut ini berada pada kuadran keempat. Ya, kuadran keempat. Nah, caranya sin 315 derajat. Nah, di sini tadi diingat polanya adalah 360 dikurangi alfa. Di sini kita harus mencari nilai alfanya, sehingga 360 dikurangi alfa itu sama dengan 315. Maka alfanya adalah 45. Ya. Karena di kuadran 4 sin bernilai negatif, sehingga di sini pasti sama dengan negatif sin 45. Yang hasilnya adalah negatif setengah akar 2. Dengan cara yang sama, cos 330 derajat, polanya, ingat ya polanya, yaitu adalah 360 derajat dikurangi alfa. Di sini kita harus mencari alfa, sehingga hasil pengurangannya adalah 330. Sehingga 330 tersebut bisa kita tulis sebagai 360 derajat dikurangi 30 derajat. Sehingga hasilnya adalah cos 30 derajat. Di sini cosnya pada kuadran keempat bernilai positif, sehingga hasilnya adalah setengah akar 2. Dan yang terakhir, tan 300 derajat. Nah, 300 derajat di sini bisa kita ubah seperti pola pada kuadran keempat, yaitu 360 derajat dikurangi 60 derajat. Ya, sehingga alfanya adalah 60 derajat. Maka nilainya adalah negatif dari tan 60 derajat. Yang hasilnya adalah negatif akar 3.
Oke, Nak. Nah, selain dari sudut 0 sampai 360 derajat, di sini ada yang lebih dari 360 derajat. Jadi, misalkan alfa sembarang sudut ditambah n putaran dengan n menyatakan bilangan bulat. Ingat ya, satu putaran itu adalah 360 derajat. Sehingga di sini kita bisa lihat rumusnya sin alfa ditambah n dikali 360 derajat sama dengan sin alfa. Cos alfa ditambah n dikali 360 derajat sama dengan cos alfa. Nah, sini kita akan beri contoh sudut yang lebih dari satu putaran. Makanya, nyatakan perbandingan trigonometri berikut dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Yang pertama ada cos 1920 dan sin 750. Nah, di sini karena sudutnya lebih dari 360, berarti sudut ini melebihi dari satu putaran. Ya, ingat satu putaran adalah 360. Kalau lebih dari 360 berarti itu melebihi putaran. Kita bisa selesaikan ini dengan cara berikut. Cos 1920 derajat itu sama dengan cos 180 ditambah 5 dikali 360. Ya. Jadi di sini cos 1920 itu adalah 5 putaran. Ini adalah 5 putaran ditambah 120 derajat. Sehingga yang kita gunakan itu hanya yang di sini saja. Yang banyaknya putaran ini bisa kita singkirkan, ya. Sehingga hasilnya adalah cos 120 derajat. Nah, untuk menyelesaikan cos 120 derajat, kita gunakan pada kuadran kedua, seperti yang sudah Ustadz bahas tadi. Karena 120 derajat itu bisa kita nyatakan sebagai 180 derajat dikurangi 60 derajat. Karena di kuadran kedua nilai cosnya adalah negatif, sehingga di sini sama dengan negatif cos 60 derajat. Sehingga kesimpulannya cos 1920 derajat itu sama nilainya sama dengan negatif cos 60 derajat. Yang ini kita bisa cari, yaitu nilainya adalah negatif setengah. Kita bisa lihat di tabel. Terus selanjutnya untuk yang B, yaitu sin 750 derajat. 750 derajat itu juga lebih dari 360. Berarti melebihi satu putaran. Nah, di sini kita ubah jadi 30 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Ya. Jadi 2 putaran ditambah 30 derajat. Nah, untuk banyaknya putaran ini kita bisa abaikan dulu sehingga nilainya sama dengan sin 30 derajat. Oke. Itu kira-kira anak-anak. Kalau ada pertanyaan silahkan dicatat terlebih dahulu, nanti kita diskusikan. Oke. Nah, dari tadi kita membahas nih sudutnya positif dulu. Padahal pada trigonometri itu juga ada perbandingan trigonometri untuk sudut negatif. Kalau kalian baca di buku, apa sih perbedaan sudut positif sama sudut negatif? Sudut positif itu apabila diukur berlawanan arah jarum jam. Bisa kalian baca di buku ya. Sedangkan sudut negatif itu adalah sudut yang diukur searah jarum jam. Oke. Di sini rumusnya untuk sin negatif alfa ini kita bisa langsung loncat saja, Nak. Yang tengah ini bisa kita abaikan.
Jadi sin negatif alfa itu sama dengan negatif dari sin alfa. Dan cos negatif alfa itu sama dengan cos alfa. Oke, biar lebih jelas kita lihat contoh berikut ini. Nah, contohnya tentukan nilai dari sin negatif 30 derajat dan cos negatif 120 derajat. Untuk yang pertama, sin 30 derajat, kita bisa lihat rumusnya tadi. Sin negatif 30 derajat, kalau sin berarti negatifnya langsung keluar, nak. Sehingga negatif sin 30. Sin 30 kita bisa lihat nilainya di tabel, yaitu setengah. Berarti nilainya adalah negatif setengah. Ya. Untuk yang B, cos negatif 120 derajat. Kalau kita lihat di rumus tadi, kalau cos negatif alfa, itu negatifnya langsung hilang. Sehingga hasilnya adalah cos 120. Nah, karena 120 pada kuadran yang kedua, kita ikuti aturan pada kuadran yang kedua. 120 derajat bisa kita tulis sebagai 180 derajat dikurangi 60 derajat. Ya. Karena pada kuadran kedua nilai cosnya negatif, berarti di sini negatif cos 60. Sehingga hasilnya adalah negatif setengah. Oke, nak? Lanjut. Nah, kita telah selesai materinya, tinggal latihan soal. Sini Ustadz berikan latihan soal. Yang pertama, tuliskan perbandingan trigonometri berikut dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Jadi di sini diketahui sudutnya tumpul semua ya. Karena lebih dari 90 derajat sudutnya tumpul. Kalian harus mencari perbandingan trigonometri dalam bentuk lancip, sudut lancip. Oke, yang pertama ada sin 142 derajat, cos 318 derajat, dan tan 95 derajat. Oke, pembahasannya yang pertama bisa kita lihat di sini. Sin 142 derajat. Nah, untuk menentukan sudut lancipnya, sebelumnya kita tentukan dulu kuadrannya. Nah, karena 142 derajat ini di kuadran yang kedua, kita ikuti aturan pada kuadran yang kedua, yaitu adalah 180 derajat dikurangi alfa. Ya. Di sini alfanya adalah 38 derajat, sehingga nilainya adalah sin 38 derajat. Begitu juga yang B, cos 318 derajat. Kita tentukan dulu kuadrannya, nak. Karena 318 ini di kuadran keempat, berarti kita juga ikuti aturan yang ada pada kuadran keempat. Cos di sini ya, 318 kita ubah menjadi 360 derajat dikurangi 42 derajat. Sehingga hasilnya pasti sama dengan cos 42 derajat. Ini alfanya. Dan yang ketiga, tan 95 derajat. Ingat, 95 derajat itu pada kuadran yang kedua. Berarti kita ikuti aturan pada kuadran yang kedua. Sehingga 180 derajat dikurangi 85 derajat. Dan karena di kuadran kedua tan bernilai negatif, sehingga di sini negatif tan 85 derajat. Berikut adalah perbandingan trigonometri dari sudut lancipnya. Oke. Lanjutnya soal yang kedua. Nah, di sini soal yang kedua diketahui suatu sudut alfa terletak pada kuadran ketiga. Ya, ini kuncinya ya, di kuadran ketiga. Jadi ingat, kuadran ketiga berarti nanti aturannya juga ikut pada kuadran yang ketiga, terutama aturan tanda perbandingan trigonometri. Nah, lalu diketahui juga
nilai cos alfa itu sama dengan negatif 5 per 13. Di sini cuma diketahui cos alfanya yaitu negatif 5 per 13. Yang ditanyakan, tentukan nilai perbandingan trigonometri lainnya. Oke, bahasanya seperti ini. Karena nilai cos alfa adalah negatif 5 per 13, pertama, buatlah sketsa dulu atau ilustrasi terlebih dahulu. Ingat, di perbandingan trigonometri, segitiga paling istimewa adalah segitiga siku-siku. Ya, sehingga di sini akan kita buat ilustrasi yaitu segitiga siku-siku dengan alfanya berada di sini. Cos alfa itu adalah ingat cos adalah samping per miring. Sehingga nilai AB-nya di sini adalah 5 dan BC-nya adalah 13. Nah, Ustadz, di sini ada negatif. Oke. Kalau kita membuat ilustrasi, kita abaikan dulu negatifnya, Nak. Ya. Kita abaikan dulu negatifnya. Jadi bukan dibuang ya, tapi dipinggirkan terlebih dahulu. Nanti untuk menentukan perbandingan trigonometrinya baru kita gunakan. Oke ya. Nah, jadi di sini negatifnya kita singkirkan terlebih dahulu. Tinggal 5 dan 13. Nah, karena di sini adalah segitiga siku-siku, pasti berlaku Pitagoras juga, Nak. Nah, untuk mencari nilai AC, ya, kita lakukan Pitagoras sehingga ketemu di sini nilai AC-nya adalah 12 cm. Oke. Setelah ketemu semua sisinya, semua panjang sisinya, barulah kita bisa mencari perbandingan trigonometrinya. Oke. Nah, di sini ya perbandingan trigonometri lainnya. Tadi diketahui cos alfanya adalah negatif 5 per 13. Nah, terus di sini kita akan mencari nilai dari sin alfa. Ingat, sin alfa itu adalah depan per miring, berarti AC per BC ya. Sehingga nilainya adalah 12 per 13. Kok di sini ada negatifnya, Ustadz? Nah, karena tadi diketahui pada soal alfa itu berada pada kuadran ketiga. Ingat ya, kuadran ketiga. Aturan tanda pada kuadran ketiga, nilai sinnya pasti negatif. Sehingga di sini tinggal kasih aja negatif. Ya. Terus untuk tan alfa pada kuadran 3 dia bernilai positif ya, Nak. Berarti tinggal aja cari secara biasa. Sehingga AC per BC atau depan per samping. Maka hasilnya adalah 12 per 5. Dan untuk nilai sekan alfa, ingat, sekan itu adalah kebalikan dari cos. Atau nilainya adalah 1 per cos alfa. Tadi diketahui nilai dari cos alfanya adalah negatif 5 per 13. Berarti nilai sekan alfanya adalah 1 per negatif 5 per 13. Atau sama dengan negatif 13 per 5. Terus untuk nilai kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin. Karena di sini sinnya adalah negatif 12 per 13, maka kosekan alfanya adalah negatif 13 per 12. Tinggal dibalik saja. Tanda negatifnya tetap. Oke. Dan kotangen alfa, karena kotangen tadi adalah kebalikan dari tan, maka nilai dari kotangen alfa adalah 5 per 12. Nah, oke. Di sini latihan soal yang terakhir yaitu adalah soal ujian nasional pada tahun 2012-2013 ya. Di sini kita disuruh mencari nilai dari sin 150 derajat ditambah cos 300 derajat dibagi dengan sin 240 derajat dikurangi cos 360 derajat. Ya. Kira-kira gimana nih pembahasannya? Mari kita simak berikut ini.
Oke. Nah, pada soal tadi kita suruh mencari nilai sin 150 ditambah cos 300 derajat dibagi dengan sin 240 derajat dikurangi cos 270 derajat. Oke, kita selesaikan satu persatu. Nah, jadi pertama kita lihat di sini 150 berada pada kuadran kedua. Ya, ingat kuadran kedua. Maka aturannya adalah 180 dikurangi alfa. Biar di sini nilainya 180, maka 150, maka alfanya adalah 30 derajat. Ya. Terus 300 derajat di sini, 300 derajat itu berada pada kuadran keempat. Sehingga cos 300 derajat itu bisa kita tulis sebagai cos 360 derajat dikurangi 60 derajat. Ya. Ini 360 dikurangi 60, hasilnya pasti 300. Selanjutnya, sin 240 derajat. Nah, 240 derajat berada pada kuadran ketiga, sehingga dapat kita tulis sebagai sin 180 derajat ditambah 60 derajat. Dan cos 270 derajat. Nah, cos 270 derajat di sini itu dapat kita dekati dengan kuadran keempat, yaitu 360 derajat dikurangi 90 derajat. Ya. 90 derajat. Maka dari sini kita peroleh sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat. Ya, di sini tadi di kuadran kedua nilai sinnya positif ya, berarti tetap. Dan ini cos 300 tadi di kuadran keempat. Cos di kuadran keempat bernilai positif, berarti di sini tetap positif. Nih. Sin 180 derajat ditambah 60 derajat ini berada pada kuadran ketiga. Sin pada kuadran ketiga bernilai negatif, sehingga tulis negatif sin 60 derajat. Dan cos 360 derajat dikurangi 90 derajat. Di sini di kuadran keempat cos bernilai positif, berarti tetap tandanya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah sudut-sudut istimewa yang sudah kita kenal pada tabel pada pertemuan sebelumnya ya. Nilai dari sin 30 adalah setengah, cos 60 juga setengah, sin 60 adalah setengah akar 3, dan cos 90 adalah 0. Sehingga di sini kita hitung setengah ditambah setengah hasilnya 1 dibagi dengan 1/2 akar 3. Oke. Karena di sini pembagian pecahan, maka duanya bisa kita angkat ke atas ya. Jadi hasilnya adalah negatif 2 per akar 3. Nah, di sini kita bisa rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 per akar 3. Di sini kita lihat menyebutnya akar 3 dikali akar 3, maka hasilnya adalah 3. Sehingga nilai dari soal tersebut atau solusinya yaitu adalah negatif 2/3 akar 3. Oke nak, sekian pada pertemuan hari ini. Apabila ada yang tanyakan, mari kita diskusikan bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء